phone ringing. Permisi, Assalamualaikum Pak. Saya Jasmine dan Om Pak izin masuk ya. Baik, terima kasih. Permisi Pak. Gimana, Jasmine? Okta, ada yang bisa Bapak bantu? Ya, Bapak, kedatangan kami ke sini, saya Jasmine dan Okta ingin mencari tahu lah tentang bisnis. Nah, kan Bapak sendiri kan sudah ada background pengalaman. Baik, Bapak jelaskan ya, Jasmine dan Okta, tentang pasar bisnis. Pasar bisnis sendiri itu adalah pasar di mana pembelinya adalah sebuah organisasi, bukan konsumen langsung ya. Mereka beli barang atau jasa itu untuk operasional atau dijual kembali. Bapak beri salah satu contohnya, itu pabrik. Pabrik kan pasti butuh bahan. Pabrik membeli bahan baku. Itulah contohnya untuk operasional atau dijual kembali. Terakhir adalah peran dalam proses pembelian bisnis. Adapun yang terlibat dalam proses pembelian bisnis ini yaitu inisiator, pengguna, pemberi pengaruh, pembeli, penjaga gerbang, dan pengambilan keputusan. Baik, Jasmine dan Okta di sini sudah paham ya. Kalau gitu, Bapak cukupkan untuk hari ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Bapak permisi dulu ya. Habis ini Bapak ada rapat dengan Pak Burhan ya. Ya Pak, kalau seperti itu saya juga merasa cukup dengan ilmu yang Bapak berikan, yang sampaikan. Keren banget Pak Okta, bagaimana? Kalau menurut saya sih Pak, itu sudah sangat bermanfaat bagi saya. Juga terima kasih buat Bapaknya sudah meluangkan waktunya untuk kita di sini. Juga sudah bermanfaat sekali ilmunya. Permisi Pak. Terima kasih Pak. Menurut dia, tadi yang disampaikan sama Pak Syifa itu materinya, ilmunya jelas banget. Karena Pak Syifa sendiri kan backgroundnya kan punya usaha yang udah keren banget. Nah, kan buat ilmu tambah lah buat kita sebagai anak manajemen bisnis. Menurutmu ya apa? Itu benar sih Jas. Tapi menurutku tuh kayak aku tuh masih bingung tentang apa itu pasar bisnis itu. Aku bingung gitu. Bingungnya kamu dari mana? Bingungnya tuh kan tadi Bapaknya bilang ada analisis pasar bisnis. Bapaknya sudah menjelaskan tentang pengertian atau apapun itu, tapi Bapaknya tuh belum bilang tentang segmentasi pasar bisnis. Jadi aku tuh bingungnya itu di situ gitu. Kalau gitu, aku ini mau ngasih tahu aja sekedar menambah informasi. Menurut pengetahuanku juga, yang dimaksud segmentasi pasar bisnis itu pendekatan pemasaran kan, yang melibatkan 3 tahap, yaitu segmentasi, target, lalu positioning, segmenting, targeting, positioning, STP marketing. Nah, STP marketing sendiri itu kan disegmentasi, ada segmentasi demografis, psikografis, lalu ada namanya geografis. Nah, di segmentasi demografi sendiri itu meliputi ya usia, jenis kelamin, status ekonomi, kayak kesibukannya dia sebagai pekerja atau mahasiswa kan. Terus kalau selanjutnya itu ada psikografis. Nah, psikografis ini kayak meliputi kepribadian dari apa customer-nya, terus lalu ada gaya hidupnya, lalu nilai-nilainya juga. Terus kalau geografis itu ya, geografis itu meliputi wilayah produk tadi dipasarkan di mana, terus kotanya, negaranya, lingkungannya juga. Oh iya, ada yang terakhir, segmentasi perilaku. Nah, segmentasi perilaku ini customer itu nyari manfaat apa sih di produk kita, kayak gitu. Kalau yang selanjutnya itu, kan tadi kan segmentasi, yang kedua itu targeting. Targeting itu kayak meliputi konsumen lokal, habis itu konsumen urban, wisatawan. Terus yang ketiga itu positioningnya, ini meliputi tagline dari produk itu apa, terus keunggulan komparatifnya seperti apa, lalu posisinya di pasar itu kayak gimana. Nah, sejauh ini kamu paham nggak dari penjelasanku tadi? Oh, jadi seperti itu ya Jasmine? Iya, betul. Wah, ada ide nih. Hah? Ide apa tuh? Boleh tahu? Ntar aja. Tunggu! Oh, iya, aku baru ingat. Pak,
kemarin kamu bilang ya kalau ada ide. Apa itu? Ide apa itu? Udah lah, lupain aja. Nggak usah gitu, kemarin kamu udah bilang. Coba bilang ide apa itu? Oke, aku bilang ya. Jadi aku tuh punya ide. Kan kamu kemarin bilang SDB produk. Ya. Nah, aku kepikiran kalau mau membuat produk gitu. Produk. Itu? Apa itu? Produk apa itu? Nah, produknya itu yaitu Sitahin. Sitahin. Unik. Apa itu produk apa? Sitahin itu merupakan cemilan tahu isi ikan yang lembut di dalam dengan adonan tepung juga sayur di dalamnya. Kayaknya enak. Coba, aku mau lihat deh. Kamu udah bikin STP yang kayak aku kemarin belum? Nah, itu sudah. Mana coba lihat. Kasih tahu. Nih, lihat nih. Oke. Gimana nih menurutmu? Ini gimana ya? Coba sih jelasin ini apa ini? Segmentasi. Oke, jelasin ya. Jadi SDW marketing pada Sitahin yang pertama yaitu segmenting. Pada segmenting yaitu usia 5 sampai 45 tahun ke atas untuk anak-anak hingga lansia, baik individu hingga ibu rumah tangga. Dengan jenis kelamin lelaki maupun perempuan yang sedang bekerja, pelajar maupun mahasiswa yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah hingga ke atas. Lokasinya di perkotaan. Customer Sitahin memiliki keperhatian yang praktis, ingin mencoba makanan yang baru, peduli kesehatan, terutama cemilan yang bergizi. Customer mengonsumsi produk sebagai cemilan, lauk tambahan dengan nasi, bekal, dan makanan cepat saji yang mengandung protein dari ikan yang gurih, menyenangkan tetapi tetap ringan. Untuk yang kedua pada STP Sitahin yang pertama yaitu ada targeting. Konsumen lokal, urban, wisatawan tertarik mencoba makanan lokal, customer di daerah perkotaan seperti lingkungan, perumahan yang mengandalkan rasa, kualitas, dan kemasan yang praktis dan tahan lama. Yang ketiga yaitu ada positioning, posisi di pasar sebagai makanan ringan atau cemilan sehat. Jadi tagline-nya yaitu Sitahin, tahu isi ikan, cita rasa tak terlupakan. Cocok untuk tuan ngemil kalian. Wih, STP yang kamu jelasin tadi udah detail banget loh. BTW, kapan nih kamu mulai jualannya? Mungkin besok. Oh, oke, aku dukung ya. Kalian Jangan lupa beli. Dah.